Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Para pendengar Radio Zamzam yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa untuk memanjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan saat ini kami bisa tayang kembali lewat Radio Zamzam untuk menyampaikan materi tentang sedekah di saat lapang ataupun sempit. Para pendengar yang berbahagia, dalam mukadimah tadi kami sampaikan satu ayat yang sudah tidak asing bagi kita sekalian, surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhan kamu sekalian, Tuhan yang telah menciptakan kamu sekalian dan orang-orang sebelum kamu sekalian, supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Pada ayat ini jelas sekali kewajiban kita sebagai manusia telah ditentukan, diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa dalam hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Sekilas untuk pengertian ibadah, menurut paham Muhammadiyah adalah al-ibadatu taqarrub ilallah. Pengertian ibadah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Melakukan amal kebaikan, melakukan amal sholih, tidak ada niat lain kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan menjalankan apa yang diperbolehkan dalam agama.
Pengertian ibadah sangat luas. Pada paham Muhammadiyah bahwa ibadah dibedakan antara ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang pelaksanaannya dari tugas sampai pelaksanaannya telah ditentukan dengan aturan-aturan yang baku, dengan aturan-aturan yang jelas, dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada juga menurut paham Muhammadiyah ibadah yang diperbolehkan, yang tidak terikat pada aturan tertentu. Ibadah kita kepada Allah, atau yang lebih tepat bahwa segala kegiatan kita, segala aktivitas kita akan menjadikan sebuah amal ibadah apabila yang kita lakukan merupakan amal solih, merupakan amal yang baik, dilakukan untuk berharap ridhonya Allah, untuk mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Kembali kepada persoalannya bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan kita, karena manusia merupakan makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, maka dalam hal ini pun masuk pada nilai-nilai ibadah dengan cara kita bermuamalah. Di samping ibadah kita kepada Allah, namun juga kita diperintahkan oleh Allah juga supaya kita bisa hidup bermuamalah dengan baik, untuk saling memperhatikan kepada orang lain, untuk saling punya rasa kepedulian kepada orang lain. Kita tidak bisa ibadah hanya semata-mata karena Allah, namun kita diwajibkan juga ibadah yang kita lakukan dengan cara memperhatikan, dengan cara mempedulikan umat-umat yang lain. Hal ini dijelaskan cukup banyak dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul yang mengarahkan, yang menekankan agar di samping kita kepada Allah wajib kita beribadah, namun kepada umat lain kita pun harus bersikap baik. Dan ini merupakan ibadah sebagai penyempurna ibadah kita kepada Allah. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kondisi kita akan senantiasa dalam kondisi hina, manakala kita tidak bisa hidup beribadah kepada Allah dan tidak bisa hidup berhubungan dengan manusia. Duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa hablu minan nas. Kamu sekalian senantiasa diliputi dalam keadaan hina, kecuali kamu sekalian
bisa berhubungan kepada Allah dengan cara beribadah, dan bisa berhubungan dengan manusia dengan cara bermuamalah. Punya rasa kepedulian. Ternyata kepedulian kita dengan orang lain sangat-sangat berarti. Kepedulian kita dengan orang lain sangat diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasul juga pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah termasuk orang beriman kepada Allah di antara kamu sekalian sampai kita bisa senang kepada orang lain, bisa mencintai kepada orang lain sebagaimana rasa cinta pada dirinya sendiri. Jadi tidak bisa kita ambil satu kewajiban namun meninggalkan kewajiban yang lain. Mengambil kewajiban kita pada Allah kita tunaikan, tapi kita melupakan kewajiban kita untuk punya perhatian, untuk mempedulikan orang lain. Yang mereka butuh kepedulian kita. Dalam hal inilah yang sering kita pahami bahwa kepedulian kita kepada orang lain diantaranya adalah sedekah. Memberikan sesuatu yang bermanfaat, memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Kita sekalian tidak cukup hanya beribadah kepada Allah. Malah sampai orang yang rajin ibadah kepada Allah namun tidak punya sikap yang baik kepada orang lain dalam bermuamalah bisa mengakibatkan amal ibadah yang kita lakukan akan hilang nilainya di sisi Allah kelak. Apalagi kalau sampai kita itu bukan sekedar tidak mempedulikan, malah lebih dari itu mungkin merugikan orang lain, maka amal ibadah kita pun akan hilang nilainya di sisi Allah. Ini yang sering dikenal dengan istilah orang yang rugi, orang yang muflis. Dia rajin ibadah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia melakukan berbagai amal kebajikan, namun apabila sampai menyakitkan orang lain, sampai merugikan orang lain, amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah akan hilang nilai kebaikannya. Maka ini penting sekali. Jadi di samping kita kepada Allah menunaikan kewajiban kita, tapi ada kewajiban lewat sesama umat manusia. Ini yang dinamakan, kalau semacam pertolongan, semacam pemberian, yaitu dengan istilah sedekah. Memberikan sesuatu yang penting, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain yang mereka membutuhkan bantuan kita. Kita tidak bisa hidup sendirian dan mereka butuh pertolongan kita sekalian. Hal ini perlu kita bangun. Hal ini perlu kita ciptakan sesama umat Islam. Atau mungkin
pada orang lain agama pun kita tetap dituntunkan untuk membantu bagi mereka yang mungkin membutuhkan. Tapi prioritas untuk umat Islam. Allah juga memberikan penilaian kepada umat Islam. Kalau tidak bisa memberikan sesuatu yang manfaat kepada orang yang membutuhkan, maka cukuplah dia disebut sebagai orang pendusta-pendusta agama. Dalam surat Al-Ma'un disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Sebuah pertanyaan dari Allah kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Apakah kau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat berikutnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang tidak punya kepedulian kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mau memberikan pertolongan, memberi makan kepada orang miskin. Cukuplah jelas. Sampai persoalan yang mungkin dipandang ringan bagi kita, persoalan yang mungkin pada saat sekarang pun orang miskin yang tidak makan insya Allah tidak ada. Namun Allah sangat mendasar memberikan contoh yang seperti itu. Anak yatim yang terlantar pun mungkin tidak ada. Tapi ternyata pada surat Al-Ma'un disebutkan juga. Ini sebuah hal yang perlu menjadi perhatian. Jangan sampai hidup kita itu hanya beribadah kepada Allah, namun tidak punya sifat mulia, memperhatikan anak yatim, memberikan bantuan, memberikan sedekah, termasuk tidak mau memberikan makan pada orang miskin. Cukuplah sebagai pendusta agama. Maka dalam sejarah pernah diceritakan, sering diceritakan juga, tokoh Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pernah mengajarkan kepada santrinya dengan surat ini. Beberapa kali pertemuan diajarkan terus menerus, disampaikan terus menerus. Sampai santrinya pun berani menanyakan kepada Ahmad Dahlan, Kiai, apakah tidak ada materi lain? Apakah tidak ada surat yang lain? Kok masa setiap pertemuan surat ini, ayat ini yang disampaikan? Maka Kiai Ahmad Dahlan memberikan pertanyaan juga. Sudahkah kamu hafal ayat ini? Sudahkah kamu hafal surat ini? Sudah, Kiai, saya hafal. Sudahkah kamu mengerti artinya? Sudah. Apakah sudah kamu amalkan? Pada pertanyaan inilah santrinya mengakui memang sudah hafal, memang sudah ngerti artinya, tapi ternyata belum diamalkan. Maka Ahmad Dahlan spontanitas meminta agar ayat ini diwujudkan dengan amal nyata. Bukan sekedar hafal dan tahu artinya. Maka para santri dipersilahkan untuk mencari khususnya anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim. Di mana, Kiai? Di tempat-tempat, mungkin di kolong jembatan, mungkin di alun-alun, mungkin di pasar,
mungkin di jalan, silakan kamu cari. Untuk apa, Kiai? Kumpulkan. Bersihkan mereka, mandikanlah mereka, berilah mereka pakaian, berilah mereka makanan, berilah mereka pendidikan. Maka Ahmad Dahlan dibilang juga ulama praktis. Ulama yang memahami ayat-ayat Al-Quran langsung beliau wujudkan dengan amal nyata. Dalam hal ini sedekah, menyantuni orang miskin, menyantuni anak yatim. Bukan seorang konseptor, tapi beliau wujud nyata. Kalau menemukan ayat, beliau pelajari, beliau berusaha untuk mengamalkan, termasuk berdirinya Muhammadiyah. Sedekah sangat penting. Mungkin dunia sekarang pengertian sedekah yang diistilahkan dengan makanan mungkin kurang begitu menyentuh. Tapi bisa kita alihkan kemanfaatan sedekah untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Tidak mesti sedekah dengan bentuk makanan. Seperti zaman dulu. Orang karena lapar, maka diberi sedekah dengan bentuk makanan. Maka termasuk dakwah Muhammadiyah juga akan selalu memperhatikan, mempelajari dalam dakwahnya. Termasuk di dalamnya adanya santunan-santunan, adanya bantuan-bantuan. Apa yang mereka butuhkan? Mungkin butuh biaya pendidikan, maka sedekah dibantu dengan bentuk biaya pendidikan. Mungkin butuh dana pengobatan, dibantu untuk dana pengobatan. Ini bentuk sedekah yang lebih tepat kepada sasaran, yang lebih tepat untuk dimanfaatkan. Atau mungkin orang yang butuh dibantu memperbaiki rumah tempat tinggal, maka dibantu dalam hal ini. Dari berbagai macam kebutuhan-kebutuhan masyarakat Islam, orang Islam seharusnya selalu peduli, selalu memperhatikan. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah akan selalu masuk pada persoalan-persoalan tersebut. Dan ternyata sedekah, infak, zakat sesuatu yang sangat penting untuk menopang ekonomi umat Islam. Nah, dalam hal ini memang tidak ada batasnya. Kapan kita bersedekah? Setiap waktu. Selagi kita ada, selagi kita bisa. Dalam surat Al-Imran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda-tanda orang yang bertakwa. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang yang senantiasa berinfak. Senantiasa membelanjakan hartanya untuk kepentingan kebaikan. Baik pribadi, baik keluarga, baik orang lain. Tidak mengenal waktu. Fisarra'i wad dharra. Dalam kondisi mungkin lapang, dalam kondisi mungkin sempit. Berinfak harus selalu ada. Bersedekah harus selalu ada.
Dikuatkan juga pada ayat lain, pada surat Al-Baqarah, takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Tanda orang yang takwa adalah orang yang percaya kepada barang yang gaib, yang mendirikan sholat dan menginfakkan atas apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Apapun bentuknya, seberapapun banyaknya. Orang yang takwa akan selalu mengeluarkan sesuatu yang dia dapatkan untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk membantu orang lain. Yang ia dapatkan bukan untuk dirinya sendiri, tapi merasa ada bagian-bagian untuk orang lain. Jadi tidak ada batas. Terus kualitas yang kita berikan pun sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang kita tidak senang. Bukan sesuatu yang tidak kita cintai. Tapi sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah akan sampai kepada tingkatan kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi bersedekah, berinfak, memberikan sesuatu, itu sesuatu yang kita senangi. Bukan sesuatu yang malah kita sudah nggak senang lagi. Ini sedekah. Jadi dalam kondisi apapun, seberapapun, pada dasarnya Islam itu memerintahkan kepada kita untuk berbuat. Baik dengan hartanya, baik dengan sikapnya, baik dengan ucapannya. Malah mungkin yang mudah juga dengan senyum kita. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah untuk kamu. Jadi sedekah perlu sekali. Tidaklah termasuk orang mukmin yang sempurna imannya manakala kita merasa kenyang sementara tetangga kita pun kelaparan. Sementara orang lain membutuhkan, kita merasa berlebih. Sikap orang iman tidak seperti itu, tapi selalu berbagi kepada yang lain, selalu memperhatikan kepada orang lain. Inilah sedekah yang harus dibudayakan, yang harus dimasyarakatkan dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu tidak ada pemikiran pada persoalan sedekah. Pengertian kita, jangan sampai kita itu hidup hanya mementingkan pribadi sendiri, namun kepentingan orang lain tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita sentuh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Hal-hal yang menuju kepada nilai-nilai kebaikan sudah selayaknya, sudah sepantasnya kita selalu ikut mendukung, selalu ikut membantu, selalu ikut memberikan, memudahkan agar hidup kita itu menjadi hidup yang berarti. Hablu minallahnya kita bagus, maka hablu minanasnya pun harus kita tingkatkan. Karena orang yang ibadahnya pada Allah itu baik,
mesti perilakunya pun akan tertuntun punya perilaku yang baik. Demikianlah yang kami sampaikan secara singkat. Semoga ada nilai manfaat untuk kita bersama, dan semoga Allah memberikan petunjuk pada kita, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, sekaligus kesadaran kepada kita sekalian untuk menjadi orang yang sempurna di dalam ibadah kita pada Allah dengan baik. Kita hidup bermasyarakat, bermuamalah dengan orang lain pun baik juga. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.